Oke, selamat malam teman-teman tutor semuanya. Nah, di sini Ibu akan membuat video tutorial tentang cara mengerjakan LKPD-nya. Karena di sini LKPD-nya itu memuat satu percobaan. Percobaannya itu menggunakan PET. Jadi Ibu akan berikan tutornya. Evaluasi dari pertemuan kemarin saat gelombang. Sudah bagus, teman-teman tutor sudah membagi teman-temannya menjadi beberapa eh, percobaan. Jadi setiap satu orang melakukan satu percobaan sudah sangat bagus ya. Kemarin Ibu amati itu sudah baik. Tapi ternyata walaupun sudah membagi seperti itu, satu orang melakukan satu percobaan, ternyata tetap belum bisa untuk mensubmit jawaban sampai pembelajaran IPA selesai. Tapi tidak apa-apa karena mungkin banyak kendala atau bagaimana, jadi mungkin nggak bisa tepat waktu, tapi Ibu minta tolong untuk pertemuan ini semoga bisa sampai pembelajaran IPA selesai, disubmit LKPD-nya gitu ya. Kalau pertemuan kali ini kita satu percobaan, tapi divariasikan sebanyak 5 variasi. Nah, kali ini kita akan kembali melakukan percobaan melalui simulasi PET Colorado. Nah, kalian kan sudah pernah ya mengakses PET sebelumnya saat pembelajaran topik getaran. Ibu harap kalian itu sudah cukup familiar dengan website PET gitu ya. Kalau kemarin kan Ibu belum kasih tutorial seperti ini, jadi mungkin banyak yang masih bingung. Tapi kan Ibu sekarang sudah memberikan tutorial, silahkan simak dengan seksama, karena Ibu akan memberikan eh, apa jawaban-jawaban, sepilan-sepilan jawaban yang sangat bermanfaat sekali, oke? Langsung saja kita masuk pada materinya. Sebentar. Nah, sebentar. Ini dia. Oke, yang pertama harus kalian lakukan seperti biasa, menonton video. Terus kalian harus membuat rumusan masalah mengenai video tersebut. Nah, di sini Ibu sudah mencontohkan dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa ukuran ombak di pantai terkadang ada yang besar dan ada yang kecil. Kalau kita main ke pantai, kita kan lihat ombak itu kok ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya. Itu mengapa sih gitu? Ibu tanya tentang itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hal apa saja yang dapat mempengaruhi cepat lambat gelombang. Jadi ini kan materinya tentang cepat lambat gelombang. Jadi Ibu membuat rumusan masalahnya tentang cepat lambat gelombang. Kemudian pertanyaan ini, ini tipe kita jawab di sini. Seperti biasa ya, menurut Ibu ukuran ombak di pantai itu dipengaruhi oleh panjang gelombang yang dihasilkan oleh energi yang dibawa oleh ombak. Misal ini Ibu sebagai siswa, Ibu tuh berpikir, menurut saya tuh ombak di pantai itu kok ada yang besar, ada yang kecil itu dipengaruhi oleh panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu dihasilkan oleh suatu energi yang ada di pantai. Atau bisa saja oleh adanya angin atau bagaimana. Jadi semakin panjang gelombangnya itu nanti akan dihasilkan ombaknya itu juga akan besar. Itu menurut Ibu ya. Misal Ibu sebagai seorang siswa seperti kalian, Ibu berpikir seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua, hal yang dapat mempengaruhi cepat lambat gelombang, Ibu menjawabnya panjang gelombang. Ini jawabannya bisa kalian sesuaikan dengan kelompok kalian. Misal kelompok kalian ada opini yang lain, kalian juga harus menampung sebagai tutor. Jangan eh, walaupun semisal teman kalian itu ada yang beropini ternyata ada yang lain, misal ada periode atau frekuensi atau yang lainnya ya. Tidak apa-apa, disepakati aja ini jawabannya yang mau yang mana gitu ya. Nanti jawaban yang teruskan di sini adalah jawaban berdasarkan kesepakatan kelompok kalian gitu ya. Nah, pertanyaan ini boleh seperti punya ibu, tapi bahasanya divariasikan agar nanti bahasanya itu berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Atau mungkin teman-teman juga mau buat rumusan masalah yang lain juga boleh silahkan. Kalau mau ikut ibu boleh, tapi bahasanya divariasikan agar bervariasi gitu ya. Jawabannya juga boleh ikut ibu, boleh divariasikan, boleh cari jawaban sendiri berdasarkan kelompok kalian. Kemudian selanjutnya ini ada simulasi.
seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan simulasi di PET Colorado. Kita mulai saja simulasinya. Bentar, terus dulu ini. Nah, pilih yang menu water, kemudian pilih side view. Ini kita pause dulu, kemudian sebentar ini tak geser dulu ke bawah. Terus ini kita letakkan water levelnya untuk mengetahui gelombangnya. Nah, yang warna abu-abu ini letakkan di atas yang warna hitam. Seperti ini ya. Kemudian frekuensinya kita atur. Nah, di sini perintahnya atur frekuensi menjadi 2 Hz dan amplitudo menjadi 3 cm. Lihat, kita atur frekuensinya 2 Hz dan amplitudonya 3 cm gitu ya. Dan ini udah pas belum? Kemudian kita nyalakan. Kemudian play. Terlihat gelombangnya sudah terbentuk. Nah, hentikan simulasinya saat sudah mendapatkan satu gelombang. Kemarin kan satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, cukup ya, udah ketemu ya. Kita ukur pakai ini meteran. Kita letakkan di titik kesetimbangannya di sini. Ini kan titik kesetimbangan. Kemudian kita letakkan di mulai ujung mulainya bukit sampai ujung berhentinya lembah. Nah, belum ini belum. Nah, tuh muncul. Jadi ini ya. Nih, kalau misal kalian kesusahan, ini kan susah ya kalau di HP itu kan ibu tahu ya kalau di HP itu nggak bisa di zoom, kemudian juga ini icon-icon juga kecil-kecil. Kalian bisa kalau nggak bisa bukit lembah, kalian juga bisa mengukurnya di pucuk-pucuk bukitnya ini. Ya, jadi ya di pucuk-pucuk bukitnya ini juga sama, ini juga akan menghasilkan satu gelombang ini kan kalau di sini kan ini ya di garis ke bawah ini kan 1/4 ini kan 1/4 ke bawah ini 1/4 1/4 tambah 1/4 jadinya kan setengah setengah tambah setengah kan satu satu gelombang gitu ya ini kalau kita tarik ke bawah ini dibuat titik-titik ke bawah ini 1/4 nggak apa jadi kalau kalian mengukur satu gelombangnya di bukit-bukit atau di ujung ujung mulainya bukit sampai ujung berhentinya lembah boleh terserah. Segampangnya kalian aja, senyamannya kalian aja gitu ya. Karena ibu tahu keterbatasannya kalau pakai pad ini susahnya di icon-iconnya ini kecil. Dapat ya 1,8. Nih, sini kita tuliskan 1,8. Nah, nanti tampilan tampilan dari tabelnya akan seperti ini. Di sini ada frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Nanti Ibu sudah berikan nilai-nilainya frekuensi ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian nanti kalian cari periodenya. Nah, cara mencari periodenya gimana, Bu? Kan kemarin kan sudah diberitahu ya, sudah dicatatkan juga kalau mencari periode itu rumusnya T besar sama dengan T kecil per N atau 1/frekuensi. Jadi di sini kita pakai rumus yang 1 dibagi frekuensi. Jadi 1 dibagi 2 berapa? Setengah ya. Tuh, paham ya? Kemudian panjang gelombangnya itu kita dapatkan dari hasil percobaan ini 1,8. Masukkan ke sini. Kemudian cepat lambat gelombangnya nanti Bu catatkan dulu di awal pembelajaran pakai rumus yang ini. Bentar, ini ya. Cepat lambat gelombang itu dilambangkan dengan huruf V. V sama dengan lambda dibagi T atau V sama dengan lambda dikali F frekuensi. Lambda itu panjang gelombang. Jadi di sini nanti rumusnya panjang gelombang dikali frekuensi atau panjang gelombang dibagi periode. Ya. Jadi 1,8 dikali 2 dapatnya 3,6. Gitu ya, paham ya? Gampang kan? Lanjut untuk yang variasi variasi frekuensi yang kedua ada 4. Sama saja caranya kita singkirkan dulu meterannya, kita ubah frekuensinya menjadi 4. Ini kan 1, 2, 3, 4.
Ini nol ya, jangan jangan dihitung satu loh, ini nol, satu, dua, tiga, empat gitu ya. Amplitudonya tetap sama tiga, jangan diapa-apain, tetap tiga. Yang divariasikan hanya frekuensinya saja. Oh, kita hentikan dulu keran airnya, kita play dulu biar dia netral. Sebentar, tunggu sampai dia netral, tidak ada gelombangnya. Lihat ya, sudah tidak ada gelombang lagi. Nah, baru kita mulai lagi dengan menyalakan kerannya. Kita mulai lagi, lihat sudah terbentuk gelombang. Oke ya, kita hentikan. Jangan lama-lama kan sudah dapat bukit lembah atau bukit-bukit sudah cukup. Yang lama-lama tidak apa-apa. Kita ukur lagi. Misal ini dari awal 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 terbentuknya bukit sampai akhir terbentuknya lembah. Ini ya, 1,3. Nah, didapatkan 1,3 panjang gelombangnya. Kemudian ini periodenya dicari 1/4 didapatkan 0,25. Cepat lambat gelombangnya dicari menggunakan rumus tadi panjang gelombang dikali frekuensi atau panjang gelombang dibagi periode. Ini 1,3 dikali frekuensi 4 jadinya hasilnya 5,2 ya. Tuh, seterusnya ini juga seperti itu. Didapatkan hasil panjang gelombangnya 1 dan cepat lambat gelombangnya 6. Selanjutnya di eh, kita nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Semisal nanti kalian melakukan percobaan sendiri, kok hasilnya beda dengan ibu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sekali karena setiap percobaan itu pasti ada errornya atau mungkin bisa saja ini ibu yang error atau nanti kalian yang error, kita nggak tahu ya. Yang penting nanti kalian bisa menjelaskan nilai-nilai yang kalian dapatkan itu. Walaupun nanti jawabannya beda dengan ibu, semisal nanti dapatnya nggak sama persis kayak ibu, nggak apa-apa. Yang penting sudah melakukan percobaan. Karena setiap orang tuh pasti akan beda-beda. Apalagi di HP itu kan lebih susah mengukurnya. Pasti akan beda-beda, tidak apa-apa. Itu maklumi sekali. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, apakah frekuensi berpengaruh terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang? Jelaskan hubungan frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Jadi di sini kita disuruh menjelaskan hubungan frekuensi dengan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Nah, di sini jawaban Ibu, frekuensi, ini kan pertanyaan yang pertama kan berpengaruh terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Ini ya, frekuensi berpengaruh terhadap panjang gelombang. Nah, penjelasannya karena semakin, nah nanti kita lihat dulu di sini, di tabelnya. Frekuensi, lihat, panjang gelombang, lihat nilainya. Lihat, semakin ke bawah, frekuensinya semakin besar ya. 246 semakin besar. Nah, panjang gelombang yang dihasilkan, ini semakin ke bawah semakin kecil, lihat. 1,8, 1,3, 1. Ini kan semakin kecil berarti tandanya. Berarti dilihat semakin besar frekuensi, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Karena ini nilainya semakin kecil gitu ya. Berarti nanti kita ngisinya di sini, semakin besar frekuensi, maka semakin semakin besar frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Ini semakin besar, ini semakin kecil. Gitu ya. Paham ya? Paham, paham, paham. Kemudian untuk yang hubungan dengan cepat rambat gelombang, frekuensi berpengaruh terhadap cepat rambat gelombang. Lihat, frekuensinya semakin ke bawah semakin besar, cepat rambat gelombangnya semakin ke bawah semakin besar. Jadi teksnya karena semakin besar frekuensi, maka cepat rambat gelombangnya semakin besar. Sama ya, ini kan ke semakin ke bawah semakin besar, ini juga semakin besar. Jadi semakin besar frekuensi, cepat rambat gelombangnya semakin besar gitu ya. Paham ya? Mudah kok. Kemudian ini yang kedua, hubungan periode terhadap panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Di sini jawabnya periode, lihat, semakin ke bawah periodenya semakin kecil. Panjang gelombangnya juga semakin kecil. Lihat ya, ini kan 0,5, 0,25,
25, 0,16. Lihat, panjang gelombangnya semakin kecil juga. Ini lihat. Itu ya, jadi semakin kecil periode, panjang gelombangnya juga semakin kecil. Ya, semakin kecil periode, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Terus hubungannya dengan cepat lambat gelombang. Semakin kecil periode, cepat lambat gelombangnya semakin apa ini? Semakin besar. Ya, angkanya semakin besar ya. Ini semakin semakin kecil, ini semakin besar, gitu ya. Ya, semakin kecil periode, maka cepat lambat gelombangnya semakin besar, gitu ya. Paham? Paham, paham, paham. Kemudian, selanjutnya, kalian disuruh untuk menentukan grafik. Pilihlah gambar grafik yang benar dari hubungan antara frekuensi dan juga periode dengan panjang gelombang. Ya, nanti kalian pilih grafiknya. Nanti kan semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya semakin kecil ya. Lihat sini. Dilihat lagi dari tabelnya. Semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya semakin kecil gitu ya. Lihat ya. Dilihat grafiknya. Nih. Semakin ini kan besar. Dia kan besar. Kemudian dia kecil. Jadi grafiknya turun kan dari besar ke kecil. Jadi grafiknya turun kan semakin besar frekuensi, panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi kayak gini, dia naik, frekuensinya naik, panjang gelombangnya turun gitu ya. Jadi nanti grafiknya turun gitu ya. Paham ya? Centang. Gitu juga dengan periode sama saja. Nanti dipilih. Kemudian, ini tuliskan kesimpulan yang kalian peroleh berdasarkan temuan-temuan dalam percobaan ini. Jadi temuan-temuan dalam percobaan ini kita lihat frekuensi ini Ibu buat perbandingannya ya. Jadi lihat di sini lagi di tabelnya. Frekuensi ini kan nilai frekuensinya kan dia semakin ke bawah semakin besar, panjang gelombangnya semakin kecil, tapi cepat lambat gelombangnya juga semakin besar. Berarti eh, bahasanya gini, semakin besar frekuensi, perbandingannya, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Karena dia kan semakin kecil, jadi kan berbanding terbalik. Frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Namun, frekuensi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang. Perhatikan, kan ini frekuensinya semakin besar, panjang gelombangnya semakin kecil. Jadi kan dia berbanding terbalik. Kalau ini frekuensinya besar, cepat lambatnya besar, jadi kan dia berbanding lurus. Paham ya? Paham ya perbedaannya ya? Semak frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang karena dia semakin kecil. Namun frekuensi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang karena dia sama-sama menjadi besar kan. Ini kan semakin besar, cepat lambat gelombang juga semakin besar. Jadi dia berbanding lurus. Jadi dia berbanding lurus lah gitulah. Paham ya? Gitu. Terus kemudian ini ya frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, namun berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang tadi yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk periodenya, lihat lagi periodenya seperti apa. Periode kan semakin ke bawah semakin kecil, panjang gelombangnya juga semakin kecil, tapi cepat lambat gelombangnya semakin besar. Lihat, berarti bahasanya seperti ini. Periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Karena ini semakin kecil, dia juga semakin kecil, namun berbanding terbalik dengan cepat lambat gelombang karena dia semakin besar. Gitu ya. Ini kan ini semakin kecil, ini semakin kecil, tapi ini semakin besar angkanya. Jadi periode berbanding lurus dengan panjang gelombang, namun berbanding terbalik dengan cepat lambat gelombang. Gitu ya, paham ya? Gampang-gampang. Nih, berbanding lurus dengan panjang gelombang, namun berbanding terbalik dengan cepat lambat gelombang. Itu ya. Kemudian, setelah melakukan percobaan di atas, kesimpulannya berdasarkan hipotesisnya. Kita lihat lagi hipotesisnya seperti apa tadi. Tadi kan hipotesis yang pertama Ibu buat ukuran ombak dipengaruhi oleh panjang gelombang. Ya. Konsep yang dibuat, yang konsep yang pertama, yang besar besar kecilnya ombak dipengaruhi oleh panjang gelombang itu cukup sesuai karena ukuran ombak dipengaruhi oleh panjang gelombang. Memang kan ya, jadi eh, ombaknya semakin
besar, berarti panjang gelombangnya juga akan semakin besar. Karena semakin panjang gelombang, maka ombak yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi ini ya konsep yang dibuat cukup sesuai karena ombak dipengaruhi oleh panjang gelombang. Semakin besar panjang gelombang, maka ombak yang dihasilkan akan semakin kecil. Lihat tabelnya. Tabelnya lagi dilihat berdasarkan percobaan kalian. Ini kan tadi ombaknya dipengaruhi oleh panjang gelombang. Lihat, semakin besar, semakin cepat rambat gelombang. Panjang gelombangnya semakin kecil. Maka semakin panjang gelombang, maka ombak yang dihasilkan akan semakin harusnya ini besar karena kan dia kan ombak yang dihasilkan bukan cepat rambatnya ya semakin besar. Jadi kalau dia semakin panjang, gelombangnya semakin panjang, oh tidak ya. Tadi kan di sini kan, lihat ini kan kalau frekuensinya kita kecilkan, ya kalau kita frekuensinya semakin, ini kan misal ini ombak ya. Ya kalau kalau ini panjang gelombangnya semakin panjang, ombaknya semakin kecil ya ini ya. Kalau semakin, misal ini frekuensinya kita besarkan, sebentar, lihat dulu. Lihat, ombaknya semakin kecil, tapi kalau ini semakin besar malah. Oh, lihat, ada fakta baru. Berarti ini semakin panjang gelombangnya, ombak yang dihasilkan akan semakin besar. Itu ya, panjang gelombangnya, ombak yang dihasilkan semakin. Berarti besarnya itu bukan bukan tingginya ya, tapi kayak diameternya gitu ya. Jadi ini semakin besar. Jadi semakin besar panjang gelombang, maka ombak yang dihasilkan akan semakin besar gitu. Ya, dari ini kita lihatnya ini. Lihat ini kan frekuensinya semakin ini lihat ombaknya semakin besar. Jadi nah, ini kan kalau di sini kan ini lihat, bentar. Ini, ini kan gelombangnya semakin panjang ya, sampai sini ya, sampai 2 meter, sampai hampir 3 senti. Ini ombak yang dihasilkan juga besar, besar sekali. Kalau dia semakin sempit malah kecil. Kalau jaraknya semakin sempit malah ombaknya semakin kecil. Bentar, lihat nih, lihat ya. Lihat ya kalau panjang gelombangnya semakin pendek, ombak yang dihasilkan semakin kecil diameternya, gini ya, semakin kecil gini. Kalau semakin panjang dia semakin gede diameter ombaknya. Itu ya, paham ya? Semakin besar. Jadi semakin besar panjang gelombang maka ombak yang dihasilkan akan semakin besar. Kemudian untuk konsep yang kedua tadi kan ibu menjawabnya hal yang mempengaruhi kecepatan ombak gelombang hanya panjang gelombang. Tapi kan ternyata setelah melakukan percobaan ada beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan ombak gelombang. Jadi jawabnya, konsep mengenai hal-hal yang mempengaruhi besarnya cepat rambat gelombang kurang lengkap karena berdasarkan percobaan diketahui bahwa cepat rambat gelombang selain dipengaruhi oleh panjang gelombang juga dipengaruhi oleh frekuensi dan periode. Gitu ya. Paham ya? Paham, paham? Sudah ya? Oke, gitu saja. Semoga besok lancar. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Tidak apa-apa, jangan malu, jangan sungkan. Ibu akan selalu menjawab pertanyaan dari kalian. Yang penting nonton video dulu, biar paham. Oke, see you next time.